Sekarang morpujo atau dari sisi pamornya sepuh sama mojo atau baja. Nah, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan melanjutkan ya tentang kriteria memilih keris yang bagus ya. Dan ini yang dari almarhum Bapak Haryono Haryo Buritno ya, yang 14 kriteria itu. Yang kalau yang disingkat yang Toh Sirap, Morpu, Jomun, Data, Tingka, Rah, Punggu. Jadi kali ini kita akan melanjutkan dari yang video sebelumnya ya, yaitu yang Toh Sirap, yang utuh, besi dan garap. Sekarang morpujo atau dari sisi pamornya sepuh sama mojo atau baja. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang langsung saja kita bahas ya. Jadi contoh misalnya keris ini ya, bagaimana kalau dilihat dari unsur yang morpujonya, jadi pamornya, terus sepuh enggaknya, sama mojo atau bajanya ya. Nah, sekarang kita ulas yang pertama. Jadi mor itu pamor ya. Jadi kalau dalam dunia perkerisan atau tosan aji lainnya seperti tombak, itu pamor itu yang pola gambaran ini ya pada bilah permukaan keris ini ya. Jadi kan ada kayak ya berwarna putih, lebih hitam, lebih gelap kayak gitu ya. Yang putih itu disebut bahan pamor ya. Dan itu dari teknik tempa lipat. Jadi untuk membuat sebuah pamor itu memang diperlukan sebuah teknik ya. Dan dalam perkerisan sendiri ada pamor yang dibuat secara istilahnya muncul tidak sengaja atau pamor tiban ya ibaratnya ya. Jadi dari pokok dilipet-lipet gitu nanti keluar kayak pamor bentuk tertentu. Ada juga yang jenis pamor rekan ya. Jadi kalau yang rekan itu yang dirancang dulu sebelumnya ya. Jadi ditata sedemikian rupa agar memunculkan pamor tertentu. Jadi misal kayak belara sineret, tron genduru itu memang harus ditata khusus ya. Lar gansir itu memang harus ditata khusus ya. Dan untuk jenis pamor itu salah satu pertimbangan ya, terutama bagi pecinta keris. Jadi ada yang suka pamor yang langka atau jenis tertentu, misalnya kayak junjung derajat. Jadi ada yang lebih suka pamor junjung derajat dibandingkan losing kutah atau sebaliknya. Jadi macam-macam. Jadi pamor itu jadi bahan pertimbangan. Tapi kalau secara kualitas itu paling tidak penampakan pamor itu ada beberapa istilah ya yang disukai ya. Jadi kayak yang pandes, jadi nancep ke bilahnya itu mandes, kayak ngawat gitu ya, seperti kawat, serat gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi macam-macam. Jadi kayak bentuk pamor itu ya. Jadi memang ada yang disukai, ada yang lebih kurang disukai kayak gitu. Jadi sekali lagi memang pamor itu menentukan, terutama bagi tiap calon pemilik keris itu ya. Jadi salah satu pertimbangan adalah pamornya. Nah, kalau ini memang losing kutah, ada kayak udan pasnya kalian bagian bawah gini ya, yang tiban. Jadi itu juga menentukan. Jadi kenapa seseorang itu memilih sebuah keris. Nah, selain pamor, morpuh, sepuh. Nah, untuk istilah sepuh ini sering dikaitkan dengan kata istilahnya tua ya, atau yang diutamakan itu sepuh. Itu salah satu alasan utama biasanya orang-orang, terutama pemula, yang penting sepuh. Jadi cari yang penting sepuh. Kalau yang bisa beli sepuh dapat ternyata baru itu gelo. Dan sepuh itu sebenarnya salah satu kriteria jadi yang menentukan kayak nilai sebuah keris atau keris itu dianggap bagus apa tidak ya. Jadi itu tadi. Jadi dan sepuh ini sering dikaitkan juga dengan yang namanya tangguh. Jadi keris itu dibuat di mana ya, atau kira-kira era apa. Jadi kayak kita mengenal tangguh
Mojopahit contohnya yang seperti ini. Jadi memang ada beberapa ciri ya. Nanti ada Tangguh Mataram. Tuh Mataram pun nanti dibagi-bagi ya, mulai ada Mataram Senopati, Sultan Agung, Amangkurat, Kartosuro sampai era Nom-Noman. Setelah Mataram terbagi menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Jadi sering dikaitkan dengan Tangguh itu juga ya, sepuhnya. Karena memang ada yang istilahnya fanatik, suka yang tangguh tertentu kayak gitu. Misalnya Tangguh Singosari, Tangguh Mojopahit gitu, atau Mataram Sultan Agung. Jadi macam-macam ya. Jadi sering dikaitkan dengan itu juga. Tapi di perkerisan juga ada istilah sepuh. Sepuh itu jadi teknik penyepuhan ya, atau istilahnya quenching ya. Jadi yang dipanaskan sampai membara bila terus didinginkan dengan cepat, dimasukkan ke cairan tertentu, misalnya air bunga atau apa gitu. Itu penyepuhan itu juga menentukan kualitas ya. Bahkan berhasil tidaknya itu konon di proses penyepuhan itu, kayak terjadi pepekang jagat itu ya setelah penyepuhan itu. Terus bila meliu atau gagal itu dari proses penyepuhan. Jadi bisa diartikan di situ juga ya. Nah, itu dari sisi sepuh ya. Yang terakhir adalah jo atau wojo atau baja ya. Jadi sekali lagi entah itu tombak atau keris itu memang yang pakemnya itu memang pakai baja, selorok baja yang ditaruh nanti itu di tengah, jadi diapit saton ya. Saton itu yang campuran besi dan pamor. Makanya kalau diasah nanti yang bagian tepi ini biasanya warnanya itu lebih terang ya, agak abu-abu, itu adalah baja ya. Jadi itu salah satu fungsi senjata juga ya. Jadi memang keris itu kalau ada yang bertanya itu sebenarnya tajam apa enggak? Kalau diasah tajam, sangat tajam. Seperti ini cukup tipis ya, ini sangat tajam ini. Kalau yang keris ini ya. Jadi baja itu memang sifatnya sangat keras dan bisa tajam kalau diasah. Tapi kalau diteko itu mudah patah atau getas istilahnya. Nah, untuk istilahnya menutupi kelemahan itu, keris itu makanya dilapis saton itu yang besi pamor itu ya. Kalau besi kan sifatnya memang lebih lunak, lebih liat. Kalau ditekuk dia nggak patah tapi melengkung kalau besi. Jadi ini memang digabungkan sehingga jadi sangat kuat tapi juga tajam Pak gitu ya. Jadi baja itu menentukan, baja itu. Jadi baja yang baik ya ada kriterianya ya. Salah satunya memang terlihatnya memang cukup kokoh, keras, sangat halus gitu ya. Dan bisa sangat tajam ya. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya nggak kropos-kropos atau yang sangat kering banget, jadi nggak seperti itu ya. Jadi itu yang tiga ya. Jadi yang morpuh, jo, jadi yang pamor, sepuh, dan wojo. Nah, untuk yang berikutnya nanti kriteria yang lain nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Nah, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.